Untuk kemajuan dan pengembangan video ini, mohon kiranya rekan-rekan goeser dapat mensubscribe, like, and share. Terima kasih. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, hari Minggu teman-teman, saya kembali hadir bersama teman-teman semuanya. Tentunya ada sesuatu yang akan saya bawakan yang pastinya saya bilang menarik teman-teman. Jadi ini udah musim hujan ya, cuaca agak dingin, mungkin juga teman-teman yang biasa pakai AC sekarang tidak bisa pakai AC karena dengan cuaca dingin ini kita bisa lebih mengirit energi. Jadi pada hari Sabtu kemarin saya biasalah goes bersama dengan teman-teman dari ini teman-teman nih dari MGoes ini, MGoes ya. Nah ini suatu kumpulan yang alumni dari teknik mesin UI ya, yang setelah sedemikian lama dari tahun 2000-an lah untuk merintis. Kami ini memang sebagian besar menyukai sepeda, hobi sepeda. Akhirnya tadinya hanya kumpul-kumpul biasa di daerah kita Senayan lah, di Panin ya, Panin Senayan, kumpul-kumpul. Akhirnya berkembang menjadi suatu komunitas bersepeda yang cukup banyak. Ya, kita rintis dari angkatan mesin tahun 76, akhirnya di luar jurusan kami pun ya, berkumpullah semua semua alumni, ada juga yang muda-muda, bahkan anaknya ya, yang anak teman-teman kita semua yang ikut. Akhirnya ya mungkin lebih dari 100 tuh yang menjadi anggota. Tapi yang rutin kita ngadakan goes bersama ya, satu putaran ya kira-kira minimal lah bisa mencapai 50 kilo ya, 50 kilometer, membuat kita sehat demikian rupa. Dan kita juga Pak Ketua, Pak Mukti Wibowo, teman saya, itu rutin. Dia juga seorang seniman pembuatan kaos teman-teman. Kaos JRC yang lumayan lah ya. Dari produk yang terkenal, brandnya, sehingga kualitasnya juga bagus. Karena yang bersangkutan desainer ya, model juga bagus-bagus. Nah inilah yang membuat kita semua itu jadi sehat teman-teman. Sehat, berkomunitas,
Jadi selalu ada hal-hal yang baru yang kita laksanakan ya, yang membuat kita segar. Begitu juga pada kata ada waktu pada ya kira-kira setahun 2 kali kita ngadakan touring keluar kota, berbagai daerah yang kita kunjungi dan kita goes di sana. Teman-teman, kembali lagi mengenai hal yang penting, komponen sepeda teman-teman ya. Komponen sepeda itu diantaranya yang cukup banyak penggantian, diantara itu bearing teman-teman ya. Bearing yang ada di hub ya, yang ada di hub ini ya, free hub, nih ya, di bottom bracket sini bearing ya, di hub di sini ya. Nah di ini bearing juga di atas sini, di headset ini. Nah inilah yang sering diganti. Begitu juga di mengenai komponen yang ada di ini, di kampas rem ya, kampas rem seperti inilah. Jadi komponen fast moving itu adalah bearing, kampas rem, dan rantai. Nah inilah ketiganya. Untuk bearing itu adanya di hub ya, adanya di hub, free hub, dan head tube juga di pedal teman-teman, di pedal. Kemudian untuk kampas rem ya di tuas remnya lah, yang ada di kaliper atau di lengan daripada U-brake atau V-brake. Nah kemudian rantai ini teman-teman nih, rantai ini serang nih ya, komponen yang sering juga perlu kita perhatikan ya, kan keausannya ini cukup tinggi teman-teman. Ini rantai. Rantai ini merupakan suatu komponen ya yang menyita kurang lebih 70% daripada hambatan yang ada di drivetrain, dari mulai pedal ya sampai ke roda teman-teman ya. Drivetrain itu dari mulai pedal ya, naik ke atas ke sini ya, ke bottom bracket, sini pindahkan dayanya melalui rantai ke kaset ini ya, free hub sampai ke roda. Nah inilah yang harus diperhatikan, bahwa nilai hambatannya itu kurang lebih 70% teman-teman. 70% ya. Nah inilah yang harus kita perhatikan, sehingga rantai itu memiliki keausan yang harus kita cek ya. Jadi aus itu kemulurannya rantai. Jadi rantai itu mulur teman-teman tuh, mulur ya. Jadi ada pada saat dipakai berapa ribu kilo dia akan mulur. Oke teman-teman, jadi kali-kali ini sengaja saya tertarik untuk membahas kembali rantai, karena rantai itu ya saya anggap yang harus diperhatikan lah ya. Jadi judul kali ini adalah mengenai membuat rantai sepeda awet lebih dari 5.000 km. Nah kita juga harus ngecek ya, plus pengecekan rantai apakah masih layak pakai tanpa dicopot. Ini nih, kadang-kadang kita sulit teman-teman ya, kita malas untuk mencopot rantai, ya kita tidak usah copot rantainya. Nah ini nanti akan kita langsung ya ukur demikian rupa tanpa dicopot. Nah jadi usia rantai itu sebenarnya rata-rata dari penelitian itu rantainya itu bisa lebih dari 3.000 km yang untuk kualitasnya bagus ya, dan bahkan sampai 5.000 di atas lah. Andai kata kita merawatnya dengan baik ya, dan medannya juga tidak terlalu berat teman-teman. Oke, ini syarat-syarat poin-poin yang akan saya sampaikan ada 3 teman-teman ya, mengenai syarat memperpanjang usia pakai rantai. Yang kedua, mengganti rantai yang sudah tidak layak pakai. Nah ini dengan cara mengecek rantai itu secara berkala. Nah ini, jadi selain kita tahu cara memperpanjangnya, juga kita harus mengecek rantai itu secara berkala. Untuk apa? Untuk mengganti yang memang rantai itu andai kata tidak layak pakai. Nah, yang ketiga itu adalah proses pengecekan rantai apakah masih layak pakai tanpa mencopot. Nah ini, oke, ini saya uraikan satu-satu teman-teman ya. Yang pertama, syarat memperpanjang usia pakai rantai ini. Nah ini ya, jadi di sini ada 3 butir ya. Nah jadi kita harus patuh lah ya, atau membiasakan diri agar rantai itu panjang usianya. Dengan cara apa? Pertama, pemindahan gigi dilakukan dengan halus ya, tidak dipaksakan saat jalan menanjak.
Nah, ini teman-teman, kembali lagi. Kita umumnya ya memindahkan gigi itu pada saat jalan lurus pun sebaiknya tekanan pedal ya, tekanan pada pedal itu ya, ini ya, itu dikurangin gitu loh. Sehingga tidak ada suara, jadi tidak bunyi truk gitu loh. Itu harus dikurangi tekanan pedalnya sehingga penggantian gigi itu berjalan mulus. Terutama pada saat menanjak teman-teman. Karena menanjak itu beban memang berat ya, berat. Dan itu juga harus ada triknya. Ini juga udah sangat sering saya sampaikan di beberapa video sebelumnya. Ya dengan cara menekan pedal lebih kuat ya, kemudian mengendorkannya, kemudian mengoper ya. Dan pada saat sudah mengoper, ya kita tekan kembali. Nah itulah trik-trik sederhananya. Nah inilah ini. Jadi memang pemindahan gigi ini dilakukan dengan cara halus ini ya sangat menentukan keawetan rantai. Andai kata kita kasar melakukannya atau dengan paksa ya, nah ini rantai akan cepat haus, bahkan ini bisa putus teman-teman ini. Kemudian yang kedua, ini tidak membiasakan rantai ada di posisi menyilang. Nah ini teman-teman, ini rantai posisi menyilang ini udah hanya ada dua teman-teman menyilang itu ya. Di rantai yang berhubungan dengan triple crank dan double crank. Kalau single crank tidak teman-teman ya, tidak. Yaitu posisi menyilang itu posisi di mana ya ini teman-teman ya. Ini tidak usah saya pasang ya rantainya nih. Tidak usah saya pasang. Jadi posisi rantai itu ya, yang chainring kecil itu ini ya, itu bertemu dengan ini chainring ini. Kaset yang giginya besar. Nah, dalam keadaan begini, dia tuh menyilang teman-teman ya, menyilang gitu ya. Jadi, sorry tadi ya. Jadi chainring yang besar ini ya bertemu dengan kaset yang besar ini. Ini jadi posisi ini menyilang ya. Kemudian posisi yang kedua, chainring kecil bertemu dengan kaset yang giginya kecil ini. Nah ini pasti akan menyilang teman-teman. Nah itu jangan dilakukan seperti itu. Nah ini terserang aja ya. Ini sering sekali ya. Ini saya temui pada saat saya mengendarai sepeda di mana-mana. Saya perhatikan masih banyak lah ya yang tidak disiplin melakukan ini, melakukan grouping rantai pada kaset sehingga posisi ini tidak menyilang atau cross chain ini. Oke, yang ketiga, nah ini melakukan perawatan rantai rutin, terutama setelah berjalan di cuaca hujan atau sepeda dicuci. Ini dengan cara membersihkan dan melumasi ini nih, teman-teman ya. Saya kira ini udah sering lah ya dilakukan oleh teman-teman ya. Nanti akan saya peragakan kembali lah supaya mengingatkan teman-teman. Yang ketiga, teman-teman ini mengganti rantai yang sudah tidak layak pakai dengan pengecekan secara berkala. Nah ini, jadi kita jangan sampai lah ya membiarkan rantai itu terus-menerus kita gunakan ya. Memang itu ada masanya, masa layak pakainya itu karena keausan itu dengan ngulurnya rantai. Kita mungkin kalau satu seminggu mungkin dalam seminggu kita bisa menempuh 100 di atas 100 ya, hitung aja. Seminggu sekali naik sepeda di atas 100 kali dengan 30 kali ya. 30 kali jadi 3.000 teman-teman ya. Jadi 30 minggu lah ya. Jadi ya itu akan mencapai 3.000 kilometer. Nah, ini harus dicek teman-teman ini. Nah, apakah itu masih layak pakai? Yang ketiga, nah ini proses pengecekannya ini. Jadi apakah rantai itu masih layak pakai itu dengan cara yang mudah teman-teman ini, tanpa mencopot ini. Nih ya. Kita tanpa mencopot teman-teman, ini saya sengaja sampaikan supaya teman-teman mendapatkan kemudahan lah dalam pengecekannya. Nah, yang caranya itu ya. Nih rantai teman-teman ini ya. Di posisi nanti saya praktekkan ya. Ini saya sampaikan teorinya dulu aja. Nanti kita akan mengukur rantai yang pada posisinya itu di bawah teman-teman.
kita mengukur rantai itu di posisi yang di bawah ini. Nah ini ya, oke ya. Jadi ini tidak kita copot dengan posisi di sini. Nah ini bisa nih kita gunakan ini. Ini di posisi ini gigi tengah ya, gigi tengah di sini gigi tengah juga lah. Ini bisa dilakukan di sini ya. Oke. Nah seperti itu. Kemudian ini ya rantai pada posisi bawah. Nah ini jadi kita harus menghitung ini. Menghitung 28 mata rantai ini. Kalau 28 mata rantai itu ada 14 pasang link. Nih. Jadi rantai itu 28 ya. Nah, ini tuh satu mata rantai ya. Ini ya. Kalau satu complete link itu, satu pasang link itu ini teman-teman dua mata rantai atau satu pasang link seperti ini. Jadi ini jumlahnya itu ada 28 ini mata rantai atau 14 link. Jadi ini setengahnya ya, 14 pasang link ya. Pasang link seperti ini. Ya. Ya, kemudian ini pada setiap ujung yang nanti kita akan hitung jumlahnya ya. Ujung ketemu ujung ini kita berikan ini teman-teman nih. Nih. Ini apa nih? Correction fluid ya. Untuk ini memperbaiki kesalahan diketikkan lah ini ya. Oke di sini ya. Ini seperti ini. Nanti kita bubuhkan ini di tiap-tiap ujungnya. Nah dari sini kita bubuhkan di sini untuk memberikan tanda seperti itu ya. Oke. Nah kemudian di sini kita langsung aja ya. Kita melakukan di sini ya. Perhitungan. Jadi kalau kita hitung 14 ring rantai normal itu jaraknya adalah 14 kali ini 25,4. Jadi satu link ini teman-teman ya. Nah ini kalau kita ukur ini ya. Ini jaraknya 25,4 teman-teman ini tuh. Nih 25. Nah ini ya. 0,4 ini. Nih 1 inch ya. 25,4 cm. Jadi kita kali dengan nilai ini. Jadi totalnya adalah 355,6 mm atau 35,56 cm ini. Nah, jadi ini aturan teman-teman nih. Aturannya adalah rantai yang masih layak pakai atau kausannya masih bisa kausannya masih bisa lah ya digunakan ini. Kemuluran itu dibatasi maksimal 1,1%. Jadi andai kata kemulurannya rantai itu, ini kita ukur jaraknya ini mulur ya, mulur dari maksimal ini 1,1%, nih lebih baik rantai yang mulur dari nilai ini itu harus diganti ini. Jadi andai kata nilainya ini lebih dari 1,1% ya, rantai itu harus diganti teman-teman. Ini seperti ini. Oke. Nah, kemudian yang 14 link ya, rantai dengan mengukur jarak tanda putih ini nih ya. Nih, panjang 14 rantai dengan mengukur jarak kedua tanda putih untuk yang rantai yang mulur itu nilainya ini teman-teman nih. Jadi 355,6 ini ya dikali dengan ini nilai ini. Ditambah 100% ditambah 1,1%. 101,1 total hasil pengaliannya adalah 359,5 mm atau 35,95. Nah inilah. Jadi nggak usah sulit-sulit, ingetin aja ini nih. 35,95 cm. Nanti kita ukur demikian rupa. Oke, teman-teman. Jadi ini langsung aja nanti dalam prakteknya nanti kita langsung sebelum kita lakukan perawatan ini yang butir 3 ini, kita lakukan proses pengecekan dulu aja ya, apakah kalau rantai itu perlu diganti atau tidak, karena memang perawatan itu bisa dilaksanakan setelah kita melakukan pengecekan apakah rantai ini masih layak pakai atau tidak. Kalau tidak layak pakai ya langsung aja ini rantai ini diganti ya. Jadi kita tidak perlu melakukan perawatan. Andai kata kita masih layak ya, kita cek dulu ini aja. Ini tahapannya ini nanti ini ya.
Ini syarat-syaratnya. Nanti langsung kita proses pengecekan ke sini ya. Nih, ke sini. Ini satu ya. Nih, adanya di sini ya. Ya. Nah, jadi nanti kita langsung aja proses pengecekan di sini aja. Sorry ini. Ini adanya di sini teman-teman ya. Pengecekan dulu aja ya. Nanti ganti apa tidak adanya di sini. Nah, melakukan perawatan itu adanya di 3 teman-teman ini. Oke, seperti itu aja ya. Kita melakukan pengecekannya. Nanti kita langsung aja ke proses prakteknya ya. Oke teman-teman, langsung kita melakukan pengecekan rantai, apakah rantai itu masih layak pakai tanpa mencopot rantai. Yang kita butuhkan adalah ini, tip-tip X lah istilahnya kalau zaman dulu ya, korektor fluid ini. Yang kedua adalah ini, meteran. Oke, langsung aja kita ke bawah ya di sini ya. Ini saya posisikan dulu ini supaya agak ke belakang sedikit lah. Agak ke belakang sedikit saya ini supaya lebih panjang jaraknya. Oke, seperti ini ya. Ini sudah cukup panjang. Jadi kita melakukan ada 14 teman-teman ya. Ini udah saya hitung ya. Ini 14 mata rantai ya. 14 link ya. 14 link, 14 pasang link. Nah, ini kita beri tanda nih di sini sebagai tanda awal dari pengukuran nantinya. Oke, ini beri tanda di sini. Nah, ini supaya kita mendapatkan satu patokan lah ya, patokan mulainya ya. Nah, ini tanda putih teman-teman ya. Oke, langsung kita hitung ya. Itu 14 teman-teman ya. Ini saya pakai jari aja. 1 ya, 2 3 ini ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, sini teman-teman nih, pas di sini nih. Ini memang udah saya hitung untuk memudahkan teman-teman mengukurnya. Nih, saya tandai di sini. Oke. Nah, oke. Nah, inilah yang akan kita ukur. Langsung aja kita ukur dengan meteran roll ya, meteran roll. Nah, itu panjangnya itu ini teman-teman, kembali kita ingat ya. Kita patokannya ini aja nih. Ya. Ini batas maksimal ini 35,95. Andai kata ini terlampaui ya. Nah, ini harus diganti. Oke. 35,95 ya. Nah, kita ukur aja dari sini. Nih. 35,95. Oke. Ini. Nah, ini. Nah, di sini ya. Dari sini ke sini. Ini. 35. Nah, ini 35. Di sini. 95 itu udah mendekati 6, teman-teman ya. Ini mepet sekali ini. Masih, teman-teman ini. Ini jarak ini 35,5 ini nih, masih di sini nih. Ya, 35,5 ini masih batas maksimal mulur itu yang masih layak pakai itu 35,95, udah mendekati 36 sini. Jadi rantai ini masih layak pakai, teman-teman. Udah ya, jelas ya, gampang ya. Jadi andai kata ini melewati 35,95 ya. Ini rantai itu tidak layak pakai. Ya, ini masih 35 teman-teman. Oke, langsung aja rantai ini kita lakukan perawatan ya, seperti yang tadi. Ini kita hapus saja ininya. Oke, dah. Oke. Nah, untuk perawatan rantai ini seperti biasa ya, kita gunakan degreaser ya, atau minyak tanah atau apalah di situ ya. Saya lebih cenderung kepada WD teman-teman ya, daripada degreaser, karena degreaser itu sangat tajam sekali sifatnya ya, sehingga merontokkan pelumasan yang ada ya. Saya kira lebih baik pakai ini WD aja teman-teman ya. Ini kita putar ya teman-teman ya, kita putar ke belakang ya. Nah, ini kita semprot aja dengan degreaser teman-teman.
Oke, putar geser. Oke. Nah, ini kita supaya dia melunturkan lah ya kotoran-kotoran yang ada di sini. Ini. Oke. Begitu juga di itunya di sprocketnya di sini. Kita beri di grazer aja. Nanti kita oke. Nah, setelah kita beri di grazer atau WD, saya lebih cenderung ke WD teman-teman ya. Nah, kita biasa ini udah sering saya peragakan ya. Ini ada alatnya, ada pakai sikat gigi, silakan ya teman-teman ya. Alatnya ada sikat gigi, saya cenderung pakai sikat gigi aja, sederhana gitu aja ya. Oke, ini kita bersihkan ya, tuh teman-teman ya. Bersihkan demikian rupa. Tuh, itu kotor sekali teman-teman ya, lihat. Kotor ya, tuh. Ini, nah, dalamnya, luarnya. Ini sampai, ini kebanyakan yang rontok ini selain itu tuh pasir teman-teman. Pasir itu bersifat korosif, menggerus ya, menggerus roller-roller yang ada di rantai, sehingga itu cepat aus, nanti cepat mulur. Oke, nih. Nah, ini kita beberapa kali teman-teman ya. Kemudian juga puli RD-nya kita tekan di sini, puli RD-nya juga kita bersihkan dengan sikat gigi ini. Nah, seperti itulah kurang lebih ya tuh. Saya yakin kalau kita rajin merawat rantai, usianya juga panjang ya, dan tidak akan menimbulkan hambatan yang berlebihan. Karena hambatan rantai ini dari drivetrain nilainya 70% teman-teman, bayangkan gitu loh. Dan ini juga termasuk komponen yang sering diganti. Kemudian kita keringkan teman-teman ini ya. Nah, ini juga lupa nih, ini kasetnya ya. Kasetnya juga COG kasetnya kita bersihkan ini. Oke. Nah, ini. Nah, dengan sikat gigi aja. Kalau bisa, kalau ini dengan ini juga bisa dengan kuas ya, supaya jangkauannya lebih dalam ini dengan kuas. Oke. Dengan kuas kita bisa tekan aja ininya, kuasnya ke dalam seperti ini. Oke. Bersih. Langsung kita keringkan teman-teman ya. Keringkan dengan tisu. Nih, seperti ini. Nih, kena sedikit. Keringkan dengan tisu. Ini. Tuh. Kita keringkan dengan tisu. Ya, oke. Ini peragaan ini udah sering sekali saya lakukan. Saya ulangi lagi khusus untuk suatu tujuan ya, membuat rantai itu awet, teman-teman. Nah, itulah. Ya, oke. Nih. Udah. Ini harus betul-betul kering ya, dari WD, dan ini juga harus kita keringkan semuanya. Ini kering. Jadi kita harus lakukan berulang-ulang supaya ini betul-betul kering dari cairan degrazer atau cairan WD. Nanti kita akan mendapatkan cairan pelumasan khusus dari chain loop oil. Jadi pelumas khusus rantai. Ini masih kotor teman-teman ya tuh. Ini umumnya saya melihat beberapa contoh yang sepeda yang ininya sangat kebanyakan sekali itu ya pelumasan, sehingga ini kotor teman-teman ya. Bahkan dia akhirnya mengundang kotoran untuk nempel di rantainya. Itu jangan sampai terjadi hal yang seperti itu. Ini kita bersihkan juga sprocketnya supaya luncur teman-teman ya. Supaya luncur dan tidak ada kotoran. Jangan lupa. Teman-teman ya, nih. Nah, ini sudah cukup kering teman. Oke, cukup kering ya. Nah, dan kita gunakan ini ya, khusus chain loop oil yang mengandung wax. Nah, dengan cara ini ya nanti akan lebih luncur. Nah, ini yang kita lakukan penyemprotan. Nah, ini. Oke, nah. Oke, cukup ya. Ini sekedarnya aja teman-teman ya. Ini sekedarnya aja. Nah, untuk sprocketnya. Oke. Nah, ini juga sekaligus saja ya, sekali rantai ininya juga saya lumasi mekanisme dari puli RD dan mekanisme dari RD-nya. Berikut mekanisme dari FD-nya. Nah, ini sekalian aja. Oke. Nah, udah langsung teman-teman ya. Nah, setelah ini ya kita proses
pengeringan dengan tisu. Oke, tuh. Keringan dengan tisu. Ini deh. Ini juga kita keringkan RD-nya. Kemudian FD-nya juga kita keringkan. Itu jangan sampai komponen ini basah teman-teman ya. Karena basah itu malah mengundang kotoran, dia nempel nanti. Kotoran-kotoran itu nempel. Nah, oke. Nah, kita keringkan. Ya. Harus betul-betul kering teman-teman. Jangan khawatir, pengiringan ini tidak akan membuat rantai itu kehilangan pelumasan. Karena pelumasan itu sudah masuk ke sela-sela roller ya. Dan inner plate ataupun outer plate daripada rantai. Itu tidak usah khawatir. Oke. Nah. Oke. Ya. Ini udah kita keringkan semuanya. Ya, oke. Ya, ini kerjaan yang apa ya? Yang sederhana tapi betul-betul akan menghasilkan suatu kenyamanan goes ya dengan kecilnya hambatan nantinya. Oke. Ini kita keringkan betul-betul kering teman-teman ya. Kering demikian rupa. Oke. Ini udah selesai. Tuh, udah selesai teman-teman. Nah, kalau kita tes kembali ya, proses ini pemindahan giginya akan kita lakukan di sini teman-teman ya, lihat. Nah, ini kembali ya. Tuh teman-teman. Dia tidak akan bersuara, mulus sekali ya. Tuh. Dia akan mulus sekali perpindahannya. Tuh. Oke, teman-teman. Saya kira gitu aja. prakteknya ini saya terpikir kembali karena rantai itu bagian daripada fast moving yang sering terabaikan terutama dalam proses pengecekan kelaikan pakainya. Jadi yang agak sering terabaikan itu ini teman-teman ya, mengganti rantai yang sudah tidak layak pakai dengan pengecekan perkali ini agak ini teman-teman agak mungkin terabaikan kali ya. Padahal ini penting gitu loh. Dengan syarat-syarat yang ini teman-teman ya, yang mudah sekali kita kerjakan ya, dengan besaran nilai panjang maksimal mulur itu untuk 14 ring pasang rantai itu nilainya mudah diukur 35,95 dan menggunakan ini aja korektor tulisan ini dan ini modalnya meteran gulung. Ya udah, kita akan dapatkan suatu kondisi apakah ini layak pakai atau tidak tanpa mencopot teman-teman. Oke teman-teman, saya kira gitu aja penjelasannya. Mudah-mudahan kita rajin lah ya merawat sepeda terutama rantai. Karena kalau kita konsentrasi hanya kepada bearing ya, bearing itu malah agak jarang ya, lebih awet lah ya. Pada rantai ya, rantai itu malah lebih cepat usianya. Bearing itu di bottom bracket atau hub sekalipun itu bisa lebih dari 15.000 km teman-teman. Sedangkan rantai ya, ini untuk mencapai 5.000 km ini aja saya kira jarang-jarang ya. Kalau perawatannya kurang, tapi rata-rata ya umumnya ya di bawah 5.000 ya. Tapi kalau yang rantainya kita rawat dengan baik dan kualitasnya bagus, kita bisa 5.000 km ya. Kita bisa buktikan teman-teman dengan cara program akan ada ya di odometer. Kita reset odometer 0, kita mulai goes kemana aja. Bisa juga membandingkan andai kata kita merawat apakah bisa mencapai 5.000 km. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa mencoba ya dan nanti bisa laporkan ke saya gimana hasilnya. Oke, teman-teman, dari DennisBike saya ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat supaya kita goes dengan nyaman dan goesan ringan karena rantainya terawat. Dari DennisBike saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.